Pada tahun 1922, atas izin Ki Ngabei Surodiwiryo, Ki Hajar Haryo Utomo mendirikan pencak silat Setia Hati di Pilang Bangau, Madiun dengan nama Pemuda Sport Club. Ki Hajar Haryo Utomo mengajarkan pencak silat dengan berkeliling ke beberapa daerah seperti Kediri, Nganjuk, Kertosono, Lamongan, Jombang, dan Solo. Kegiatan tersebut pada dasarnya adalah untuk menanamkan rasa keberanian untuk melawan penjajah Belanda. Karena kegiatan tersebut, Ki Hajar Haryo Utomo sering ditangkap Belanda dan dituduh sebagai penggerak pemberontak terhadap Belanda. Setia Hati Pilang Bangau dicurigai Belanda sebagai tempat berkumpulnya para patriot Indonesia untuk melawan Belanda. Tempat-tempat latihan Setia Hati diincar oleh Belanda dan dibubarkan bila diketahui latihan pencak silat Setia Hati kurang efektif. Kemudian untuk mengelabui Belanda, nama Setia Hati diganti menjadi Pemuda Sport Club atau PSG. Dalam skripsinya, Galih Dwi Cahyo Utomo tahun 2017 dengan judul Pencak Silat Setia Hati Terate di Madiun dari awal sampai pada masa pendudukan Jepang, menjelaskan jika pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, SHPSC berganti nama menjadi Setia Hati Terate, bisa disingkat SH Terate atau SHT. Nama ini merupakan usulan Suratno Surengpati, tokoh perintis kemerdekaan dari salah satu siswa SHT saat itu. Salah satu alasan yang mendasari pergantian nama itu antara lain agar Setia Hati Terate tidak lagi dicap sebagai organisasi pemberontak seperti pada zaman penjajahan Belanda sebelumnya. Menurut Bapak Priyono Budi Setiawan, Ketua Cabang PSHT Ponorogo, yang diwawancarai oleh Galih Dwi Cahyo Utomo tahun 2016 mengatakan, Jepang mulai tertarik mengenai pencak silat Setia Hati Terate untuk dikonsepkan ilmu bela dirinya ke tentara Jepang. Pemanfaatan ini tidak semata-mata menguntungkan Jepang saja, melainkan juga secara tidak langsung terjadi akulturasi budaya pencak silat Jepang dan Indonesia. Dalam Koran Asia Raya, tanggal 28 Februari 1943 dengan judul artikel Pencak di kalangan para prajurit, menjelaskan jika para pemimpin militer Jepang meningkatkan intensitas pelatihan pencak silat kepada para pasukannya untuk menghadapi Perang Pasifik atau Perang Dunia Kedua. Dalam soal ini, yang akan mendapatkan didikan pencak silat lebih dulu adalah para Su dan Cho, yang nanti akan meneruskan pelajaran itu kepada Bun dan Cho dan para prajurit biasa.
semangat para pemuda yang pada saat itu telah giat berlatih dalam kemiliteran dan pencak silat seluruhnya digunakan untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk mencapai kemerdekaan. Dari segi kesiapan mental, pasukan, dan jiwa yang selalu menjunjung tinggi semangat untuk mencapai merdeka. Soekarno yang saat itu selalu melihat situasi wilayah ataupun sekedar untuk berjalan-jalan selalu memberi motivasi tersendiri dan semangat yang berkobar kepada seluruh pemuda yang tergabung dalam organisasi SH Teratai. Kemahiran ilmu bela diri pencak silat ini terus dipupuk guna melawan penjajah secara gerilya pada zaman kemerdekaan. Perguruan-perguruan pencak silat pada waktu itu sibuk untuk menggembleng tentara dan rakyat. Khususnya perguruan persaudaraan Setia Hati Teratai yang merupakan perguruan terbesar menyeluruh di Indonesia. Di samping itu, pesantren-pesantren, gereja-gereja, dan tempat ibadah selain untuk beribadah juga digunakan latihan pencak silat. Diawali dengan penyerahan Jepang kepada pasukan sekutu sebagai akibat jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dan disusulnya dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, ternyata perjuangan masih belum usai. Pada waktu itu semangat nasionalisme dan patriotisme berkobar dan konfrontasi fisik tidak dapat dihindari. Disinilah bekal pencak silat membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan persiapan fisik. Pada tahun 1948, atas usul dari Saudara Sutomo Mangkujoyo, Saudara Jendro Darsono, dan Saudara Sumaji, diadakanlah konferensi persaudaraan Setia Hati Teratai yang pertama di Pilang Bangau. Lokasi konferensi berada di rumah Bapak Harjo Utomo dengan hasil bahwa persaudaraan Setia Hati Teratai diorganisasikan secara formal dengan pengurus, Ketua Pusat Saudara Sutomo Mangkujoyo, Wakil Ketua Saudara Jendro Darsono, dan Sekretaris Saudara Sumaji. Tahun 1950, karena Saudara Sutomo Mangkujoyo pindah ke Surabaya dan Saudara Jendro Darsono pindah ke Kediri, pimpinan pusat dipegang oleh Saudara Irsat dan sekretaris dipegang oleh Bambang Sudarsono. Pada tahun 1952, Ki Hajar Haryo Utomo meninggal dunia karena sakit. Pencak silat merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang sudah mengakar dalam jangka waktu yang sangat lama. Selain untuk memperkuat dan mempertahankan diri dari serangan musuh, pencak silat juga mampu membentuk dan menumbuhkan jiwa patriotisme dalam melawan penjajah. Salam sejarah.